Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's on the alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat malam untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai statistika parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, seperti uji person product moment, uji t-test dependent, uji t-test independent. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Statistika Gizi yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolan SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natasinaga dengan NIM 1120230013. Selamat menyaksikan untuk kita semua. Baik, yang pertama kita harus mengerti apa itu uji person product moment. Uji person product moment adalah uji statistika parametrik untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel internal, interval atau rasio. Adapun syarat dan kegunaan uji person, syarat yang pertama adalah daya berdistribusi normal. Kedua, hubungan antar variabel bersifat linear. Kegunaannya yaitu mengukur hubungan antar variabel X, yaitu bebas, dan Y terikat. Lalu yang kedua, mencari tingkat kekuatan hubungan variabel. Baik, di sini terdapat rumus uji person product moment. Dapat teman-teman lihat, rumus ini akan kita gunakan untuk melakukan uji person product moment, di mana terdapat koefisien korelasi person, variabel independen, variabel dependen, dan banyak sampel. Kemudian berdasarkan dari hasil perhitungan, di sini ada interpretasi koefisien korelasi, yang dimana interval koefisien dari 0,0 sampai 0,199 itu adalah tingkat kehubungan sangat rendah. Kemudian yang paling tinggi, yang paling sangat kuat, yaitu 0,80 sampai 1,00. Itu adalah sangat kuat. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, prosedur uji person product moment. Langkah-langkah uji korelasi person product moment, yaitu yang pertama, buatlah H2 dan HO dalam bentuk statistik. Lalu buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Lalu di sini ada kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar sama dengan dari T tabel, maka signifikan. Kemudian ketentuan tingkat kesalahan itu A sama dengan 0,05 atau 0,01. Dengan rumusan derajat bebas itu dB sama dengan N dikurang 2. Lalu kita buat kesimpulan. Baik, di sini ada contoh kasusnya itu pada Puskesmas Mutiara, di mana penelitian untuk mengetahui hubungan antara asupan energi X dan status gizi Y. Dari hasil perhitungannya itu didapat R sama dengan 0,684, yang dimana hubungannya kuat. Lalu kontribusi X terhadap Y sama dengan Kp adalah 46,79%. Kemudian uji signifikansi T hitung yaitu 2,963 besar T tabel 1,812, di mana dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara asupan energi dan status gizi. Kemudian kita melakukan analisis dengan SPSS, yaitu beberapa langkahnya. Yang pertama, kita membuka SPSS, lalu kita membuka menu variable view. Di situ terdapat isi variabel X dan Y. Lalu yang kedua itu masukkan data ke data view, kemudian klik analysis dan correlate dan bivariate. Lalu kita memilih person to tailed flex significant, maka kita klik OK. Maka didapatlah output, yaitu person correlation itu adalah signifikan 2 tailed dan N. Baik, contoh dari interpretasi outputnya
yaitu hubungan positif sangat kuat, yaitu di mana R sama dengan 0,997. Kemudian signifikan pada taraf 1%. Lalu asupan energi berkontribusi 99,4% terhadap berat badan. Baik, dapat disimpulkan pada materi mengenai uji person product moment merupakan metode statistik penting untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel. Hasil uji memberikan nilai koefisien korelasi yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan. Selain itu, uji ini juga digunakan untuk menguji validitas instrumen penelitian. Dengan demikian, person product moment membantu peneliti memastikan hubungan antara variabel dan validitas alat ukur secara objektif. Baik, di sini kita masuk ke dalam soal kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat stres kerja dengan produktivitas pegawai setelah diuji data tidak berdistribusi normal. Uji korelasi yang paling tepat digunakan adalah A. Person product moment, B. Kendali tau, C. Spearman rank, D. C-square, E. Uji T berpasangan. Maka jawabannya adalah yang C. Spearman rank, di mana jika data tidak normal maka digunakan uji Spearman rank sebagai alternatif non-parametrik dari uji person. Kemudian soal yang kedua, hasil penelitian menunjukkan nilai R sama dengan 0,67 antara asupan gizi dan status gizi kesehatan siswa. Makna dari nilai tersebut adalah A. Hubungan sangat kuat dan positif, B. Hubungan kuat dan positif, C. Hubungan sedang dan negatif, D. Tidak ada hubungan, E. Hubungan rendah dan positif. Maka jawabannya adalah yang B. Hubungan kuat dan positif, di mana nilai R sama dengan 0,67 berada pada rentang 0,60 sampai 0,799 yang berarti hubungan kuat dan positif antara dua variabel. Kemudian soal yang ketiga, dalam uji validitas kuesioner diperoleh R hitung sama dengan 0,59 dan R tabel sama dengan 0,52. Kesimpulan yang tepat adalah A. Item tidak valid, B. Item valid, C. Item relevant, D. Item harus dihapus, E. Item tidak signifikan. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Item valid, di mana item dinyatakan valid jika R hitung besar dari R tabel, sehingga pernyataan tersebut dapat digunakan dalam instrumen penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu uji t-test dependent atau uji berpasangan. Uji tes dependent atau berpasangan. Uji ini untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Uji T untuk sampel berpasangan atau pair sample t-test ini menghasilkan yang pertama statistik deskriptif untuk tiap variabel yang diuji, lalu korelasi person antara tiap pasangan dan nilai signifikansinya, lalu yang ketiga selang kepercayaan untuk selisih rata-rata. Baik, dapat kita lihat di sini ada rumus uji T dependent, di mana rumus pair sample t-test. T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana SD sama dengan akar var S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 sama dengan sigma N T sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang X, di mana dengan keterangan T adalah nilai T hitung, D bar adalah rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD adalah standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, lalu N adalah jumlah sampel. Baik, adapun prosedur uji T dependen ini adalah beberapa langkah-langkah. Yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan uji statistik, yang ketiga menentukan taraf signifikan, yang keempat menentukan wilayah kritik,
daerah penolakan HO. Lalu yang kelima menghitung statistik deskriptif. Keenam menghitung nilai T. Yang ketujuh menentukan keputusan uji. Yang kedelapan kesimpulan. Lalu yang ke sembilan interpretasi hasil. Baik, di sini dapat teman-teman lihat itu ada tabel distribusi T, di mana pada tabel ini akan membantu kita menentukan berapa yang kita dapat sesuai dengan DF dan alfa atau tingkat kepercayaan. A ini adalah alfa yang sering dipakai itu 0,05. Baik, di sini ada pengolahan data manual uji t-test dependent, di mana dengan soal seorang peneliti gizi ingin mengetahui efektivitas pengaruh model edukasi gizi berbasis corporate learning type Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes pengetahuan gizi sebelum dan sesudah diterapkan model edukasi gizi berbasis corporate learning type Jigsaw. Dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model edukasi gizi berbasis corporate learning type Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa? Di sini terdapat beberapa data dalam tabel berikut dengan total sampel yaitu 10 siswa. Di sini ada data sebelum dan sesudah. Dapat teman-teman lihat. Baik, langsung saja kita melakukan penyelesaian dari soal kasus tadi. Yang pertama kita melakukan analisa secara manual. Poin yang pertama menentukan hipotesis. AO sama dengan terdapat perbedaan rata-rata pengetahuan gizi siswa terhadap sebelum dan sesudah penerapan model edukasi gizi berbasis corporate learning tipe Jigsaw. Lalu HO itu WU sebelum sama dengan WU sesudah atau WU tidak sama dengan 0. Lalu menentukan uji statistik T. Digunakan uji titik berpasangan atau paired t-test. Itu dikarenakan data berpasangan atau sama siswa dan varians populasi tidak diketahui dan sampel kurang dari 30. Lalu yang ketiga menentukan taraf signifikansi. Karena A tidak diketahui atau N kurang dari 30 maka A sama dengan 0,05. Keempat menentukan wilayah kritik. Yang pertama itu derajat kebebasan, yaitu dengan rumus DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Derajat tabel untuk DF sama dengan 9. T 0,05 sama dengan 2,262. T itu besar dari 2,262 sama dengan tolak HO, yang dimana menyusun data penelitian hitung selisih. Kemudian di sini terdapat jumlah selisih yaitu 58. 58 didapat dari sigma 10 I sama dengan 1. DI itu kita totalkan 1 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 5. Maka totalnya adalah 58. Lalu yang keenam kita menghitung statistik deskriptif atau rata-rata simpangan baku selisih, di mana dengan rumus D bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 DI, di mana sigma DI sama dengan 58. Maka D barnya adalah 58 per 10, hasilnya 5,8. Lalu varians sampel. Varians S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 sama dengan sigma N T sama dengan 1 dalam kurung X dikurang X dikurang D bar tutup kurung kuadrat. Maka 1 per 9 dikali 167,6 maka hasilnya adalah 18,62.
Kemudian kita menghitung simpangan baku dengan rumus S sama dengan varians akar dari variansi sama dengan akar 18,62 yaitu 4,32. Lalu kita menghitung nilai T statistik uji dengan rumus T sama dengan D bar per SD per akar N. Baik, di sini dapat teman-teman lihat yaitu tabel perhitungan, yang dimana pada tabel perhitungan ini kita dimudahkan untuk melakukan perhitungan secara lanjut. Baik, berdasarkan rumus tadi maka hasilnya 4,25. Kemudian kita menentukan keputusan uji bandingkan dengan T hitung dan T tabel. T hitung 4,25, T tabel 0,05 sama dengan 2,262. Jadi keputusan uji adalah 4,25 besar dari 2,62, maka tolak HO. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uji T berpasangan pada alfa sama dengan 0,05 dengan df9 diperoleh T hitung sama dengan 4,25 besar dari T tabel 0,05 sama dengan 2,262. Oleh karena itu kita menolak hipotesis nol, di mana ada pengaruh signifikan model edukasi gizi berbasis corporate learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa atau rata-rata skor meningkat. Baik, selanjutnya kita melakukan pengolahan data uji t-test dependen dengan SPSS, di mana misal X1 sama dengan sebelum diterapkan model edukasi gizi dan X2 setelah diterapkan model edukasi gizi berbasis corporate learning tipe Jigsaw. Kita masukkan data di atas pada data view, namun sebelumnya kita harus menentukan nama dan tipe datanya pada variabel view. Dapat teman-teman lihat di dalam tabel SPSS. Kemudian kita ngeklik analyze, lalu ada compare means dan ada pirate sample t-test. Boleh teman-teman lihat pada gambar berikut. Kemudian kita masukkan X1 ke variabel 1 dan X2 ke variabel 2. Berikut langkah-langkahnya dalam gambar tabel. Lalu kita klik absen daripada interval confidence, masukkan 95% karena alpha sama 0,05. Kemudian klik continue, lalu kemudian klik OK, sehingga menghasilkan analisa hasil sebagai berikut. Seperti pada gambar berikut di bawah ini, itu per sampel statistik. Melihat dari data statistik deskriptif, jelas terdapat perbedaan antara X1 dan X2, di mana setelah diterapkan model edukasi gizi berbasis corporate learning tipe Jigsaw, menaikkan pengetahuan siswa tentang gizi naik. Dari tabel yang di atas tadi, dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi 0,402, itu termasuk ke golongan rendah, antara X1 dan X2. Kemudian di sini ada tabel rumus dari SPSS. HO ditolak karena signifikan 2 Thailand sama dengan 0,002 kurang 0,05. Artinya rata-rata berbeda dengan, sehingga dapat dikatakan penerapan model pembelajaran corporate learning TP Jigsaw efektif terhadap pengetahuan gizi pada lansia. Baik, di sini dapat kita interpretasikan hasilnya. Rata-rata nilai pengetahuan gizi siswa meningkat setelah penerapan model corporate learning tipe Jigsaw. Selisih rata-rata mean difference sama dengan 5,8 poin menunjukkan peningkatan yang cukup nyata. Kemudian nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan perbedaan ini signifikan secara statistik. Lalu korelasi antar skor sebelum dan sesudah 0,402 rendah hingga sedang.
Artinya meskipun ada hubungan antar skor sebelum dan sesudah, peningkatan pengetahuan sebagian besar dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang diterapkan. Baik dapat disimpulkan pada materi uji titis dependen atau paired sample t-test merupakan metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari data yang berpasangan, seperti hasil sebelum dan sesudah pelakuan pada subjek yang sama. Uji tes dependen ini bertujuan mengetahui antara apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi. Jika diperoleh nilai T hitung besar T tabel dari signifikan 2 Thailand kurang 0,05, maka disimpulkan ada perbedaan yang bermakna. Uji ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimental untuk menilai efektivitas suatu perlakuan antar intervensi juga. Baik, kita masuk pada soal kasus yang pertama pada uji t-test dependen ini. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan tekanan darah pasien sebelum dan sesudah diberi terapi relaksasi selama 2 minggu. Data yang diperoleh berasal dari pasien yang sama dengan 2 kali pengukuran. Uji statistik yang paling tepat digunakan untuk menguji perbedaan tersebut adalah A. Uji T independen, B. Uji dependen, C. Uji Z-score, D. Uji korelasi Pearson, dan E. Uji ANOVA satu arah. Baik, pembahasan soal yang pertama yaitu jawabannya adalah yang B. Uji dependen, di mana karena pengukuran dilakukan pada subjek yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, maka digunakan uji T dependen yaitu paired sample t-test untuk melihat perbedaan rata-rata dua kondisi berpasangan. Lalu yang kedua, penelitian mengenai pengaruh program latihan kebugaran terhadap penurunan berat badan diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,10 dan T tabel 2,26 pada taraf signifikansi 0,05 dengan DF 9. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, keputusan yang tepat adalah A. Terima HO karena T hitung lebih kecil dari T tabel, B. Terima HO karena T hitung lebih besar dari T tabel, C. Terima HO karena tidak ada perbedaan signifikan, D. Terima HO karena T tabel lebih besar dari T hitung, E. Tidak dapat disimpulkan tanpa uji normalitas. Kemudian pada soal yang kedua, pembahasannya jawaban yang didapat itu B. Tolak HO karena T hitung lebih besar dari T tabel, di mana karena T hitung 3,10 besar dari T tabel 2,26, maka HO ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah latihan. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, seorang peneliti menganalisis data nilai tes matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode belajar interaktif. Hasil output SPSS menunjukkan signifikan 2 Thailand sama dengan 0,03 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan tepat adalah tidak ada hubungan perbedaan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu yang B, rata-rata nilai siswa menurun secara signifikan. Yang C, ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu yang D, hubungan antara kedua nilai sangat lemah. Yang E, pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. Baik, pada soal yang ketiga, maka jawabannya adalah yang C. Ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah pembelajaran, di mana nilai signifikan 2 Thailand kurang 0,05, ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan, artinya metode pembelajaran memberikan pengaruh nyata terhadap hasil belajar. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga yaitu uji t-test independen. Uji t-test independen
adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya perbandingan laki-perempuan, perbandingan kelompok kontrol perlakuan, dan perbandingan antara kelompok A dan B. Adapun syarat uji parametrik di tes independen ini, yang pertama pengambilan sampel secara acak atau random, lalu data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Lalu yang ketiga data yang diperoleh merupakan data homogen. Yang keempat jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Jadi pada setiap subjek itu sampelnya harus sama. Bagaimana jenis kasus yang sebaiknya menggunakan metode t-test independen ini? Jadi, yang pertama perbedaan statistik antara rata-rata dua kelompok. Lalu yang kedua perbedaan statistik antara sarana dua intervensi. Lalu yang ketiga perbedaan statistik antara rata-rata dua skor perubahan. Baik di sini ada rumus uji t-test independen dapat kita lihat. Berikut rumusnya menurut Nuryadi 2017, di mana dengan keterangan M1 rata-rata skor kelompok 1, M2 rata-rata skor kelompok 2, SS1 sum obscure kelompok 1, SS2 sum obscure kelompok 2, kemudian N1 adalah jumlah subjek atau sampel kelompok 1, dan N2 jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Di sini dapat kita lihat gambaran dari rumus tadi yang digunakan untuk uji t-test independen. Baik, di sini terdapat prosedur uji t-test independen. Yang pertama, untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikansi alfa, lalu interval confidence sama dengan 1 dikurang alfa, lalu df atau degree of freedom sama dengan n kurang k. Khusus untuk independent sample t-test, df sama dengan n kurang 2 atau df degree of freedom. Baik di sini prosedur uji t-test independen. Yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan uji statistik, yang ketiga menentukan taraf signifikan, yang keempat menentukan wilayah kritik atau daerah penolakan HO, yang kelima menyusun data penelitian, keenam menghitung statistik deskriptif, yang ketujuh menghitung nilai T, yang kedelapan menghitung nilai tabel T, yang kesembilan menentukan keputusan uji, yang ke-10 kesimpulan, dan yang ke-11 interpretasi hasil. Baik, selanjutnya pengolahan data uji t-test independen dengan SPSS. Nah, yang pertama masukkan data di atas pada data view. Namun sebelumnya kita harus menentukan nama dan tipe datanya pada variabel view. Misalnya waktu yang dibutuhkan menyelesaikan puzzle yaitu Y, grup yaitu KE dan KK. Dapat teman-teman lihat di dalam gambar berikut. Lalu klik menu analysis compare means independent sample t-test, yaitu ada langkah-langkah dalam gambar berikut. Setelah itu, masukkan waktu yang dibutuhkan atau Y ke tes variabel dan kelompok KE dan KK ke grup variabel. Dapat teman-teman lihat prosedurnya di dalam gambar. Kemudian klik define groups. Pada use specified value, masukkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Kemudian klik continue. Nah, teman-teman dapat lihat dalam gambar berikut langkah-langkah secara visual. Setelah itu, klik absen dan pada interval confidence masukkan 95% karena alpha sama dengan 0,05. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK sehingga menghasilkan hasil analisa sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat
hasil analisa pada kategori grup statistik, yaitu grup Y, KE, KK. Nah, di sini terdapat hasil independent sample test. Dapat teman-teman lihat di dalam tabel berikut. Kemudian di sini juga terdapat independent sample test selanjutnya yang tadi. Baik interpretasi hasil dari uji tes independen pada tabel SPSS tadi, berdasarkan output SPSS yang sudah keluar, yang sudah kita perhatikan tadi, diperoleh informasi sebagai berikut, di mana rata-rata sekelompok KE sama dengan 174, rata-rata kelompok KK sama dengan 195,63, kemudian nilai T itu sama dengan min 6126, lalu derajat kebebasan yaitu 14, nilai signifikansi atau sig2 Thailand sama dengan 0,000. Nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga keputusan statistik adalah menolak HO. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelompok KI dan KK terhadap variabel Y. Karena rata-rata kelompok KK lebih besar, 195,63 dibanding KI 174, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok KK memiliki skor rata-rata Y secara signifikan lebih tinggi dibanding kelompok KI. Baik dapat disimpulkan dari materi ini, di mana pada materi uji tes independen adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen, dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Uji ini termasuk dalam statistik parametrik dan mensyaratkan data berdistribusi normal serta berskala numerik. Jika hasil analisis menunjukkan T hitung besar dari T tabel atau signifikan 2 Thailand kurang 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan nyata antara dua kelompok. Uji ini sering digunakan dalam penelitian eksperimental untuk menilai pengaruh perlakuan atau perbedaan karakteristik antara dua populasi yang berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam soal kasus untuk materi yang ketiga. Soal yang pertama adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat stres kerja berbeda antara pegawai bagian administrasi dan pegawai bagian lapangan. Kedua kelompok tersebut terdiri dari orang yang berbeda dan tidak saling terkait. Uji statistik yang paling tepat digunakan untuk membandingkan rata-rata stres kerja kedua kelompok tersebut adalah A. Uji T dependen, B. Uji T independen, C. Uji korelasi Pearson, D. Uji T-square, E. Uji ANOVA dua arah. Baik, berdasarkan soal yang pertama tadi, maka jawabannya adalah yang B. Uji independen, di mana karena fokus kedua kelompok sampel berbeda atau independen dan ingin dibandingkan rata-ratanya, maka digunakan uji T independen. Kemudian masuk ke soal yang kedua, dalam penelitian mengenai pengaruh konsumsi buah terhadap daya ingat siswa, diperoleh hasil T hitung sama dengan 2,85 dan T tabel sama dengan 2,145 dengan taraf signifikansi 0,05 serta DF 14. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Terima HO karena tidak ada perbedaan rata-rata, B. Tolak HO karena terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok, C. Terima HO karena data tidak berdistribusi normal, D. Tolak HO karena T tabel lebih kecil dari T hitung negatif, E. Tidak ada cukup data untuk menarik kesimpulan.
Maka pembahasan dari soal yang kedua tadi, jawabannya adalah yang B, tolak HO karena terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok, di mana karena T itu tadi 2,85 besar dari T tabel 2,145, maka HO ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Kemudian soal yang ketiga, dalam uji independen sampel dites antara kelompok yang mengikuti pelatihan online dan kelompok yang mengikuti pelatihan tatap muka. Diperoleh hasil dari SPSS yaitu signifikan 2 Thailand sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, kesimpulan yang tepat adalah A. Tidak ada perbedaan hasil pelatihan antara kedua kelompok. B. Kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama. C. Ada perbedaan rata-rata hasil pelatihan yang signifikan antara kedua kelompok. D. Hasil uji tidak dapat disimpulkan karena p-value terlalu kecil. E. Uji harus diulang karena data tidak independen. Berdasarkan soal yang ketiga, maka jawabannya adalah yang C. Ada perbedaan rata-rata hasil pelatihan yang signifikan antara kedua kelompok, di mana nilai signifikansi 2 Thailand kurang 0,05 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dua kelompok yang diuji. Artinya metode pelatihan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar. Sekian atas perhatiannya, semoga materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan ini menjadi wawasan baru dan pemahaman yang baru mengenai statistika parametrik yang diaplikasikan dalam dunia kesehatan seperti uji persen product moment, kemudian uji t-test dependen, dan uji t-test independen. Cukup sekian atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.